Halo teman-teman, di video ini saya akan mengenalkan tentang algoritma round robin. Sebagai algoritma penjadwalan dalam sistem komputer, dapat diibaratkan seperti sirkuit balapan di mana setiap peserta memiliki kesempatan untuk berlari sejauh jarak tertentu sebelum melepaskan giliran kepada peserta berikutnya. Dalam hal ini, setiap peserta mewakili sebuah proses atau tugas, dan jarak yang mereka tempuh itu setara dengan kuantum waktu atau time slice yang diberikan oleh algoritma round robin. Bayangkan sebuah lapangan balapan di mana lintasan dibagi menjadi sejumlah segmen kecil. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk berlari sepanjang satu segmen sebelum beralih giliran kepada peserta berikutnya. Proses ini terus berlanjut hingga semua peserta menyelesaikan putaran penuh lintasannya. Nah, itu tadi merupakan sedikit pengenalan tentang algoritma round robin. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya. Round robin scheduling atau RRS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara siklik. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Algoritma ini salah satu algoritma yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan RS algoritma banyak yang digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Selain untuk menjalankan suatu proses, round robin scheduling juga dapat digunakan untuk menangani masalah lain pada sistem operasi, seperti scheduling terdapat paket data pada jaringan komputer dan sebagainya. Lanjut. Nah, masuk ke keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya, cukup banyak CPU yang dialokasikan untuk setiap pekerjaan karena tidak bergantung pada waktu burst, maka benar-benar dapat diimplementasikan dalam sistem. Hal ini tidak terpengaruh oleh efek konvoi atau masalah kelaparan seperti yang terjadi pada algoritma penjadwalan CPU first come first serve. Terus juga mempunyai kekurangan, yaitu waktu pemotongan sistem operasi yang rendah akan mengakibatkan penurunan output CPU. Pendekatan penjadwalan CPU round robin membutuhkan waktu lebih lama untuk menukar konteks. Kuantum waktu memiliki dampak signifikan terhadap kinerjanya. Prosedur tidak dapat menetapkan prioritas.
Terus masuk ke konsep kerjanya. Gimana sih konsep kerjanya? Konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan. Umumnya antara 10 sampai 100 milisecond. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya context switching yang lebih besar pada proses, sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebaliknya, apabila quantum time terlalu besar, maka respon time dari proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Nah, penjelasan perhitungannya. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu quantum time-nya, terus gunakan antrian first come first serve untuk menyimpan proses yang siap dieksekusi. Nah, alangkah baiknya itu kita urutkan dulu sesuai dengan arrival time atau waktu kedatangannya. Setelah kita menentukan quantum time dan mengurutkan prosesnya, kita menentukan nilai quantum time. Maka untuk menghitung prosesnya dengan cara kita nilai dari burst time dikurangi dengan nilai quantum time. Sebagai contohnya, kita mulai dari P1 memiliki dengan burst time-nya itu 5, terus mempunyai quantum time 3. Maka burst time dikurangi quantum time atau 5 dikurangi 2, sisa 3. Nah, sisa 3 ini nantinya akan diproses lagi. Terus lanjut ke P2, terus lanjut ke P3, lanjut ke P4, terus berulang sampai waktu burst time-nya itu selesai atau habis. Nah, ini penjelasan tentang Gantt curve. Nah, ini adalah rumus untuk mencari turnaround time, yaitu dengan cara completion time dikurangi dengan arrival time. Terus ketika mencari waiting time, completion time dikurangi dengan arrival time dikurangi dengan burst time. Dan itu. Nah, ini hasil dari perhitungan tadi. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh di kehidupan nyata. Ini saya hanya mengambil sebagian saja, yaitu bisa diterapkan di turnamen olahraga, sidang skripsi, customer service, mesin cuci publik, dan masih banyak lagi. Nah, kita bahas satu persatu. Ketika di turnamen olahraga, round robin adalah format turnamen yang umum digunakan dalam berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, dan tenis. Dalam format ini, setiap tim bertanding melawan semua tim lain di grupnya. Tim dengan poin terbanyak di akhir turnamen akan menjadi pemenang. Contohnya, misalkan terdapat 4 tim dalam turnamen sepak bola antara A, B, C, dan D. Nah, format tim dengan konsep round robin, A versus B, A versus C, A versus D, B versus C, B versus D, dan C versus D. Dengan perhitungan poin, kemenangan mendapatkan 3 poin,
seri 1 poin dan kekalahan 0 poin. Setelah bertanding, hasil dari tim tersebut A mendapatkan 7 poin, B mendapatkan 5 poin, C mendapatkan 4 poin, dan D mendapatkan 0. Nah, tim A adalah pemenang turnamen tersebut. Terus contoh yang kedua yaitu sidang skripsi. Round robin dapat digunakan dalam sidang skripsi untuk memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk mempresentasikan hasil skripsinya. Setiap mahasiswa akan mendapatkan waktu yang sama untuk mempresentasikan skripsinya dan menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Misalkan terdapat 10 mahasiswa yang akan sidang skripsi pada hari yang sama dengan waktu sidang yaitu 30 menit per mahasiswa. Dengan format sidang, presentasi skripsi 15 menit, tanya jawab 10 menit, dan diskusi 5 menit. Nah, manfaat dari konsep round robin ini di sidang skripsi yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk mempresentasikan hasil skripsinya, memastikan bahwa semua mahasiswa itu mendapatkan nilai yang adil atau penilaiannya yang adil. Terus lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu customer service. Round robin dapat digunakan dalam layanan pelanggan untuk memastikan bahwa semua pelanggan mendapat perhatian yang sama. Dalam sistem ini, setiap pelanggan akan mendapatkan kesempatan untuk dilayani oleh customer service secara bergantian. Misalkan terdapat 10 customer service di sebuah bank. Sistem layanannya antrian online. Setiap customer service melayani satu pelanggan. Pelanggan berikutnya dilayani oleh customer service yang berikutnya. Dengan manfaat dari penerapan ini yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi waktu tunggu pelanggan, memastikan bahwa semua pelanggan mendapatkan layanan yang sama. Terus contoh yang terakhir, mesin cuci publik. Sistem round robin dapat ditemukan pada mesin cuci publik yang menggunakan sistem timer. Setiap pengguna mendapatkan alokasi waktu tertentu untuk mencuci pakaian mereka. Setelah timer pengguna pertama habis, mesin akan berhenti sejenak dan memberikan kesempatan kepada pengguna berikutnya untuk memasukkan pakaian mereka. Proses ini terus berulang hingga semua pengguna yang mengantri selesai mencuci. Nah, ini juga ada manfaatnya, yaitu memastikan pengguna mesin cuci yang adil dan efisien, mencegah pengguna tertentu memonopoli mesin cuci dalam waktu yang lama. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari round robin tersebut atau algoritma round robin tersebut ialah algoritma penjadwalan yang sederhana dan adil. Algoritma ini membagi waktu CPU secara merata kepada semua proses yang siap dieksekusi. Kelebihannya adalah mudah diimplementasikan, adil, dan mencegah starvation. Kekurangannya adalah waktu tunggu yang lama, tidak mempertimbangkan prioritas, dan overhead yang tinggi. Round robin cocok untuk situasi di mana semua proses memiliki prioritas yang sama dan waktu tunggu yang lama dapat diterima. Contoh penerapannya adalah turnamen olahraga, rotasi jabatan, layanan pelanggan, mesin cuci publik, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai algoritma round robin. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Terima kasih.